Pastinya nyari uangnya sih lebih stres. Mau resesi, mau inflasi. Ya gimana sih kehidupan bujang dulu? Ke teman-teman apa ke istri nih? Hal menarik pastinya ada waktu main sama anak ya. Itu ketika pulang kerja, jadi ada kayak teman. Bisa ada buat main gitu kalau pulang kerja. Lebih ke tujuan hidup sih. Kita juga punya apa ya? Jadinya punya kesamaan yang sama. Seru sih. Harus cepat-cepat ke rumah sakit lah. Kadang-kadang juga pas malam hari, jam 1 ataupun jam 2, kita harus ke rumah sakit, kita usahain. Hal yang bikin stres itu lebih ke hal kesehatan gitu, yang menyangkut kesehatan anak. Pastinya di jam kerja sih, karena ketika dituntut buat ngobrol lebih banyak dan aktif di meeting, tiba-tiba anak manggil pa atau nangis, ibunya lagi di belakang kayak gitu. Jadi ya sejauh ini itu sih yang bikin aku lumayan stres. Apalagi kalau udah capek pulang kerja, pulang malam, anak lagi rewel, istri tidur. Wah, jadi bagi waktunya gimana ya? Buat pagi udah kerja lagi. Papa-papa di Indonesia ngalamin sih. Pastinya nyari uangnya sih lebih stres. Bohong sih ya kalau saya bilang nggak ada ya. Tapi kalau secara jujur sih saya nggak pernah berpikir untuk stres menjadi seorang ayah. Ketika ketemu anak dan istri saya justru malah menghilangkan stres ya, tidak mendapatkan stres. Pada dasarnya anak saya sangat iseng. Nah, kalau kita ke mall, dia suka colek-colek orang, kemudian terus kayak jahilin anak orang. Ada anak orang ngambil mainan, tapi dia mau mainan itu juga. Padahal banyak di situ ya, di rak itu banyak mainan itu. Tapi dia maunya yang dipegang anak itu. Pas kita rebutan ini sih, milih baju kali ya, beli baju. Kadang kan kita seleranya kadang suka beda gitu. Ketika kita bilangin, nasihatin, ngelawan, nggak mau gitu. Kalau anak lagi nggak mau makan atau GTM itu yang paling menyebalkan. Karena apa? Kalau udah nggak mau makan, nggak ada makanan yang masuk, nanti overthinkingnya nanti jadi sakit, jadi ngedrop terus kemana-mana. Itu sih yang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi gitu. Kayak harus nyebokin anak gitu kan. Terus kadang-kadang ganti popok juga gitu kan. Kadang gimana ya? Dia ganti popok sih, ganti pampers sih, itu lebih stres, kayak nggak tahu nih caranya kayak gimana gitu kan. Terus istri lagi masak. Ya mau nggak mau harus jujur sih, karena kayak ya kita harus prioritasin dulu nih nongkrong untuk apa gitu kan. Kalau cuman kayak hahihi doang gitu, kayak ya gue paling mendingan sama anak aja gitu di rumah. Kalau mau nongkrong keluar gitu, mau tahu dulu objektifnya, tujuannya mau ngapain gitu. Kebanyakan nongkrong sekarang ya tujuannya ya ada hal yang dicapai, nggak cuma nongkrong-nongkrong atau ngumpul-ngumpul semata sih. Dibilang jujur ya harus jujur juga. Dibilang bohong juga nggak boleh juga bohong gitu kan. Tapi paling nggak kan nongkrong boleh, kata istri saya juga kan. Atau asal ada batasnya gitu kan. Ya jujur sih, cuman percuma juga kalau bohong. Pasti temen juga udah tahu kalau pasti nggak boleh, kita nggak nongkrong, udah nggak boleh aja sama istri. Mendingan jujur aja udah. Ya istri saya beranggapan oke, suaminya pergi untuk bekerja, padahal dia tahu juga ya mau main, tapi alasan lo oke lah, keterima lah. Jujur dilarang istri, dan aku lebih milih nggak jalan karena aku coba posisiin diri di istri dan anak. Ya waktunya kumpul keluarga ya kumpul, karena di waktu luang pun mereka ngarep aku ada gitu, main bareng kayak gitu sih. Aku beberapa kali nggak ikut karena ya lebih ke sekarang sadar sih ada yang nunggu di rumah gitu, dan mesti diajak main sebelum dia tidur kayak gitu. Iya pastinya ada, tapi ya kita mau nggak mau harus berdamai sih, karena kondisi kita udah beda gitu, status kita udah beda, bukan perjaka lagi kayak dulu, tapi kita punya
anak, punya istri, yang mana kita harus prioritasin lagi sih. Kehilangan banget masa-masa nongkrong sama teman-teman gitu ya. Apalagi kalau kita lihat medsos gitu kan, story teman-teman lagi nongkrong, lagi ngapain kok enak banget sih mereka gitu ya, kayak gue di sini, aku di sini di rumah sama anak gitu, udah stuck gitu-gitu aja. Tapi di sisi lain kayak oh ini ternyata tanggung jawab baru, role baru yang harus dilewati, harus dijalani, dan ini proses, dan anak juga butuh pendampingan kita di rumah untuk lebih bonding lagi sama mereka gitu. Banget kehilangan. Kita kadang-kadang main jauh-jauh ya bebas gitu kan. Sekarang udah punya istri kan, ya nggak bisa lah main jauh-jauh gitu kan. Ya kalau misalkan sekalipun main jauh-jauh ya paling nggak kan ajak istri. Emang sih kadang kalau misalkan main jauh-jauh tuh ajak istri ribet juga sih gitu kan. Wah pernah, apalagi baru-baru setelah nikah ya, terus punya anak. Ya kesering keribut sama istrinya itu, masalah nongkrong. Ya kembali lagi, cuman perbedaan bujang sama udah seorang ayah, yaitu kita harus banyak bersabar dan mengalah deh. Kalau pertanyaannya pernah apa tidak, pernah. Kenapa? Karena di circle saya itu, saya yang pertama menikah. Di antara geng kita, bukan geng, circle saya yang main udah lama itu, saya orang pertama yang menikah. Jadi yang lainnya masih bujang, dan mereka masih hura-hura, dan hati kecil sih ngomong, aduh, nggak ikut nongkrong lagi, ngelihat fotonya, ceritanya, segala macam ya. Jadi agak ketinggalan banyak cerita lah ya. Di saat istri saya melahirkan anak saya di sebelahnya, disitulah saya baru agree, oke. Kenapa memang kita harus menghormati seorang ibu, pertama. Kemudian kenapa kita harus sayang sama istri saya, kedua. Terus yang ketiga, kenapa kita harus menjaga keluarga kita? Karena apa? Mati-matian dia berjuang untuk melahirkan anak yang kita sayang dan kita besarkan nanti. Penasaran pengen jadi ibu hamil, seberat apaan sih jalan gitu? Soalnya pernah jalan ngajak istri gitu, lagi ngisi, jalannya lama banget sampai ngomel gitu, jalan lama amat sih, pengen buru-buru gitu. Pas istri lagi hamil itu gimana ya, kasihan sih. Pengen sih rasa sakit kehamilannya itu yang saya rasain itu aja. Pengen ngerasain kontraksi sih sebenarnya, karena penasaran gitu kontraksi itu sakit apa gitu. Iya, paling di momen pas nyidam sih, itu rasanya tuh kayak gimana sih? Kadang kita udah coba penuhin, pas ketika udah dipenuhin malah kayak ya biasa aja gitu, nggak kayak pas lagi mintanya. Yang paling aku pengen tahu sih sebenarnya gimana rasa melahirkan sih. Soalnya aku ngeliat langsung ekspresinya tuh bener-bener kayak orang yang, kalau kasarnya mungkin kayak sakaratul maut kali ya, kayak gitu parahnya. Itu sih yang nggak kebayang sakitnya kayak gimana gitu. Dan dari situ aku mikir, oh ternyata gini. Terus dari situ mulai coba menghargai banyak hal dari istri sih, kayak gitu. Buat papa-papa milenial di Indonesia, selamat Hari Ayah. Harapannya kita menjadi papa yang lebih baik, bertanggung jawab. Apapun yang tantangan yang dihadapi ke depan, mau resesi, mau inflasi, tetap maju papa-papa Indonesia. Sebagai ayah, bimbinglah anak sebaik-baik mungkin. Semoga kita para papa bisa menjaga keluarga kita dengan baik. Pokoknya banyak bersabar, banyak mengalah, banyak-banyak semuanya dah, banyak-banyak dah. Udah ya? Oke. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Iya dong, di bahasa ini banyak banget loh. Hah? Gue grogi.